minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Jadi sebagaimana kami telah mengutus fikum, ya, kalimatnya fikum. Jadi fikum itu artinya di tengah kalian. Masih ingat kemarin orang Arab diingatkan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir batinnya, luar dalamnya itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kenapa? Karena memang Rasulullah lahir, besar, tumbuh, dan hidup di tengah mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan fikum. Jadi kami mengutus Rasul itu ya dari kalangan kalian sendiri, dari golongan kalian, dari ras kalian, dari suku kalian. Apa yang ingin Allah tekankan? Harusnya kalian ya sudah tidak ragu lagi. Kalian itu sudah tahu track record-nya. Ya toh? Mestinya udah tidak pakai bantah lagi. Coba toh lihat Muhammad itu. Pernah nggak dia bohong? Pernah nggak dia menipu? Pernah nggak dia ingkar janji? Pernah nggak dia khianat terhadap apa yang dia sampaikan? Enggak toh? Nah, kalau enggak kemudian dia sekarang menyampaikan sesuatu bahwa dia mendapat wahyu, kok terus kamu enggak percaya, itu kenapa? Selain itu, ketika Muhammad misalnya menyampaikan ana Rasulullah itu punya kepentingan apa? Kalau dia punya kepentingan pengen jadi raja, pengen punya istri paling cantik sejazirah Arab misalnya, atau pengen punya harta sebanyak-banyaknya, gitu-gitu kamu tidak percaya itu pantas. Lah, kalau ternyata dia juga tidak punya kepentingan-kepentingan itu, terus kamu itu nggak percaya dari mana lagi? Itu. Dalam kalimat ini tuh terkandung begitu sama oleh Allah kepada orang-orang Arab. Jadi kama arsalna fikum rasulam minkum. Seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri, fikum, untuk kalian itu. Nah, tetapi ya begitu, kan memberi petunjuk seperti itu, bahwa harusnya kan kalian itu mengikuti Rasul itu ikut beneran, karena dia dari kalangan sendiri. Tapi justru dia berbalik begini, ya justru karena kami tahu dia, maka kami nggak percaya dia itu seorang Rasul, gitu malah. Lah kok gitu kamu? Lah iya, kami tahu Muhammad itu bukan konglomerat, Muhammad itu bukan kalangan ningrat, Muhammad juga bukan seorang ilmuwan atau teknokrat. Lah terus aku disuruh percaya itu gimana? Kan gitu jadinya, kan kebalik. Jadi sudut pandangnya Allah yang menyatakan kamu tuh harusnya percaya seorang Muhammad itu tidak pernah bohong, tidak pernah nipu, tidak pernah khianat, tidak pernah ingkar janji, juga nggak punya kepentingan duniawi apapun, baik harta tahta maupun wanita. Harusnya kamu itu percaya. Ya. Tapi apa dibalik sama mereka? Ketika diberi Allah
Kamu itu tahu sejak lahir sampai gede juga pribadinya seperti kamu mengenal anak-anakmu. Dibalik sama mereka. Lah ya justru kami sangat mengenal Muhammad, maka kami nggak mau beriman. Lah gimana? Laung Muhammad itu satu ya tadi itu. Bukan kalangan ningrat, bukan kalangan pejabat, bukan kalangan teknokrat, bukan kalangan konglomerat. Dia orang biasa, bahkan tidak bisa baca tulis. Lah masa orang tidak bisa baca tulis, kami disuruh percaya dia mengajarkan kepada kami. Yatslu alaikum ayatina. Lah Allah berfirman, dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Coba ulangi. Dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Loh, terus logikanya ndek mana ya Allah? Kan gitu. Hai Muhammad, kan gitu orang-orang kafir Mekah itu. Hai Muhammad, logikanya itu di mana? Kamu katanya Tuhanmu itu, kamu membacakan ayat-ayat Tuhanmu kepada kami. Lawang kamu lo ndak bisa baca tulis, kamu ndak bisa baca, Muhammad. Kamu itu ndak bisa nulis. Terus yang kamu mau bacakan ke kami itu, baca gimana pertama? Yang kedua, kamu ngomong bahwa kata Tuhanmu, kamu itu membacakan ayat-ayat Tuhanmu kepada kami. Membaca itu kan harus ada yang dibaca. Kitab. Ya kan gitu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Membersihkan kalian dan mengajarkan kalian kitab. Sek. Mana kitabnya? Oh, kalau ditanya gitu terus gimana sampai? Jadi Allah berfirman di situ bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan. Orang Arab bilang begitu. Mana kamu itu ya pertama bilang katanya yatslu alaikum ayatina. Dia yang mengajarkan, membacakan. Yatslu itu membacakan. Membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Loh, kalimatnya membacakan. Lah kamu itu lo ummi, tidak bisa baca tulis. Lalu di sisi disebutkan wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kitab. Oke, kamu mengajarkan kitab. Saikin di kitab. Ya ndak ada kertas yang dipegang. Ndak ada. Ndak ada kitab yang dipegang gitu, ndak ada. Yang dibuka kayak misalnya, sampean mending saya bawa gini, lihat nih, saya bawa gini gitu ya. Sampean mending bisa baca, sampean juga punya kopinya yang kemudian dibaca bareng. Lah ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kamu kitab. Terus ditanya, Rasul saat itu ya hanya pakai lisan gitu aja. Terus ditanya sama kufar Mekah, mana sekarang kitabnya? Ya ini mana? Coba dulu. Jadi orang beriman di masa Rasulullah itu enggak iman yang kaleng-kaleng, itu benar-benar iman yang iman beneran. Kenapa? Karena sulit beriman di masa itu. Seorang yang tidak bisa baca tulis kitab lalu menyatakan yatslu alaikum ayatina, seorang yang tidak bisa baca kitab apalagi nulis ngarang, tetapi kemudian menyatakan wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepadamu kitab Quran dan sunnah. Terus gimana disuruh percaya? Nah, disitulah dulu. Makanya apalagi selanjutnya kalimatnya ini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya ini. Dengerin ya. Di situ disampaikan, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum tahu. Ini juga dibantah sama mereka. Rasulullah Muhammad SAW melalui firman Allah menyatakan dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum tahu. Loh,
di dalam Quran kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, misalnya kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Ibrahim. Jadi orang Yahudi juga sudah ngerti, orang Nasrani juga sudah ngerti. Karena apa? Itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat maupun Injil. Meskipun dengan versi yang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Bahwa dulu bumi ini ditenggelamkan oleh banjir bandang yang luar biasa besar. Lalu Nabi Nuh membuat perahu, ya sama begitu. Sama, Nabi Ibrahim itu punya anak yang kemudian diperintah Allah untuk menyembelihnya. Bedanya hanya kalau Quran menyatakan Ismail, kalau Taurat maupun Injil menyatakan itu Ishak. Tapi sama. Lah kalau kemudian di sini Rasulullah menyatakan dan mengajarkan kembali kalian apa yang kalian tidak tahu. Wes seru Muhammad, tak gitu orang Yahudi Nasrani. Udah tahu apa yang kami belum tahu. Gitu. Jadi kisah-kisah itu banyak sudah termuat di dalam kitab mereka. Sehingga ini pun dibantah sama mereka. Bisa bayangkan betapa beratnya tugas kerasulan beliau Nabi Muhammad SAW ketika harus menyampaikan ayat-ayat ini. Gitu. Jadi padahal Quran itu justru meluruskan apa yang mereka tidak tahu, misalnya tentang Nabi Isa. Mereka pengetahuannya adalah Nabi Isa disalib sampai terbunuh di tiang salib. Ceritanya sama, Nabi Isa memang akan disalib, sudah disiapkan salibnya. Tapi sesungguhnya yang mereka tidak tahu, Nabi Isa kemudian digantikan oleh orang lain yang diserupakan, kata Allah. Ya, subuh diserupakan. Kemudian ada memang yang disalib, tapi orang yang mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya apa? Orang Nasrani sebenarnya juga tidak salah, karena sebenarnya yang disalib itu persis Nabi Isa. Tapi pada dasarnya alur ceritanya hampir sama. Itu. Dan memang Nabi Isa kemudian warafa'nahu makanan, kami angkat dia. Di kepercayaan Nasrani juga gitu. Jadi setelah beberapa hari meninggal, bangkit lalu ke atas. Diangkat juga. Cuma kronologinya sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya hampir sama. Nah ini dulu yang kemudian menjadikan orang itu, apa sih Muhammad yang kamu sampaikan itu? In huwa illa asatirul awwalin, katanya gitu. Apa yang diceritakan Muhammad itu tidak lebih dari sekedar dongeng-dongeng orang terdahulu. Misalnya tentang kaum Nabi Lut, itu juga sudah diceritakan dalam situ tentang kaum Sodom, sudah dalam kitab mereka. Sehingga seolah-olah Nabi Muhammad mengulang kembali, padahal Rasulullah bukan mengulang kembali, mendudukkan sesuai dengan fakta sebenarnya yang mereka tidak ketahui. Tetapi dianggap, kamu itu hanya menambah sulami cerita yang sudah kami tahu. Sehingga kalimat di sini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, juga dibantah mereka. Itulah tantangan di masa Rasulullah. Jadi Rasulullah datang itu sebenarnya untuk yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Itu wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum apa? Menyucikan. Menyucikan dari apa? Menyucikan dari segala macamnya. Menyucikan dari segala macam kemusyrikan, ya. Jadi Rasulullah ajarannya itu membersihkan manusia dari segala macam penyakit-penyakit
yang berasal dari tradisi-tradisi Arab saat itu, yang khurafat-khurafat saat itu dibersihkan. Jadi ibadah umat itu benar-benar dibersihkan dari segala macam penyimpangan yang syirik-syirik itu. Gitu. Dibersihkan. Jadi Rasulullah benar-benar loh ya. Kalau saat itu mungkin akan dianggap intoleran banget. Oh iya, banyak tradisi nenek moyang yang kemudian dipangkas sama Rasulullah. Banyak sekali. Itulah kenapa kemudian Rasulullah dianggap sebagai perusak kebiasaan dan tradisi. Ya, kelihatan dari Fathul Mekah itu patung-patung sesembahan mereka, artinya kuil-kuil mereka dihancurkan semua itu. Makanya barusan ada tokoh India yang meneriakkan sebenarnya Ka'bah itu miliknya orang India, Hindu-India katanya. Dan harus kita rebut kembali katanya. Karena memang di masa sebelum Rasulullah itu di situ itu dihiasi dengan patung-patung besar-besar gitu. Ya kayak di India gitu. Jadi dia menganggap bahwa itu sebenarnya adalah kuil mereka. Sekarang mau direbut katanya. Wis rebutan ngono, sak karepmu ngono. Ya, itu karena pemahaman yang salah. Makanya kemudian diluruskan oleh Rasulullah melalui firman Allah ini ya. Jadi wa yuzakkikum. Makanya kalau sekarang misalnya umat Islam kemudian terseret lagi ke dalam pusaran khurafat-khurafat dan tradisi yang dihidupkan untuk dicampurkan ke dalam Islam. Nah ini loh dulur yang tugas sampean yang kalau memang kita ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang melanjutkan sunnahnya Nabi, tapi jangan hanya mengaku, ngakunya aswaja tetapi malah menghidupkan apa. Jadi apa yang dulu sudah dibersihkan Rasulullah sampai dibersihkan oleh para wali, ya sudah kita selanjutnya justru lebih menyucikan lagi kalau memang kita ini pengikut Rasulullah ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuruna. Sampean itu ilingo Allah biar Allah ngiling sama sampean. Itu kan kayak gini ya, misalnya sampean itu punya pacar atau orang yang disenangi gitu ya. Maka sampean itu banyaklah ingat dia, biar yang sampean senangi itu ingat sampean. Itu kan kayak gini. Lah kalau lu nggak inget gue, buat apa gue inget lu? Gitu kan. Kalau lu nggak inget gue, apa urusan gue inget lu? Hah? Apa butuh gue sama lu? Nah, sekarang kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Lah kalau yang kita butuh Allah, lalu kita tidak mau ingat Allah, ngapain Allah ingat sampean? Maka fadhkuruni, kamu itu ingatlah padaku baik waktu sholat maupun waktu apapun, itu ingatlah padaku. Gitu. Ayo dibuka surat Ali Imran ayat 190. Enggak. Ali Imran ayat 190. Monggo yang tadi belum baca. Dibaca, monggo. Ali Imran ayat 190. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Shadaqallahul adzim. Oke, kemudian siapa lagi lanjut ayat yang 191. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Nah, di ayat ini jelas bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang berakal, ulul albab. Ulul albab. Siapa orang ulul albab itu cirinya? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah saat qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan saat berbaring. Artinya apa? Anywhere, anytime, any place, wherever you go. Semuanya, kapan dimanapun sampean melakukan apapun itu mengingat Allah. Jadi ingat Allah itu enggak hanya saat sholat. Lah ini jangankan saat apapun, wong saat sholat aja enggak ingat. saat sholat ingat siapa? Saat sholat ingat siapa sampean? Ayo, ini pengakuan. Semuanya teringat, Ingat. Saya Gusnudon sampean tadi sholat subuh, ya kan? Sholat subuh. Gusnudon sampean subuh semua, jamaah semua, wes. Tapi saat sholat tadi ingat apa Mas Yo? Ingat kerjaan, Gus. Nah, sampean ini pancet ya. Ngaji. Ya ono ya ini gak berubah blas. Ini kok bisa susah nih Gus? Kadang-kadang ingat, kadang-kadang kusuk ngoten. Loh, tapi ya kayak gitu itu Gus Glory juga gitu. Mana bisa ingat terus, enggak bisa. Tapi minimal ada upaya Mas Yo. Ada upaya untuk eling terus. Nah, tapi ki enggak ya, Yo. Wudu lah wis sing dielingi kredite. Lah terus piye? Ketika takbir, ya Allah, gitu rak kok Allah, Akbar, tapi ya Allah sambil ngersuloh gitu. Gimana? Jadi ingat Allah. Latihannya itu pada saat sholat. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta tolong ya Allah. Ka itu kan artinya anta. Anta itu kan kata ganti orang kedua. Berarti antara sampean dan Allah. Intim, private. Tidak ada yang lain, sampean sama Allah. Harusnya gitu pada saat sholat itu. Sebagai latihan. Lalu nanti bisa berimbas dalam keseharian. Dalam habitual action in daily life. Itu akhirnya bisa. Yaumiyahnya itu bisa. Latihannya di situ. Gitu. Nah ini kalau sholat aja nggak khusyuk lah terus gimana sih? Padaku dan jangan kufur. Coba, kalau ayat ini jelas. Banyak ini ayatnya tentang di surat Ibrahim. Coba dibuka. Surat Ibrahim. Ayat 7, monggo. Ya. Yang tadi belum. Terus, a'udzubillahi minasyaitonir. Izin, Gus. Monggo siapa yang mau baca? Izin, Gus. Dari mana? Mikrofonnya nutup. Mbak siapa? Monggo.
ayat 7 surat Ibrahim. Gus. Siapa Pak Masukan? Monggo silakan, atau Pak Mahfud atau siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti sangat berat. Nah, itu tentang bagaimana syukur itu wajib. Kamu nanti itu bersyukurlah, jangan kafir. Iya, kalimat itu jangan kafir loh. Jangan kafir apa? Jangan kafir atas nikmatku. Kufur itu artinya ingkar. Di sana aja, kalau kamu syukur tak tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, awas kamu siksaku. Berarti wajib itu. Makanya ada satu hadis gini, Rasulullah bersabda, kamu mintalah kaya sama Allah katanya gitu pada sahabat itu. Lalu para sahabat bertanya, apa ini maksud kekayaan ya Rasulullah? Kata Nabi, bisa makan di pagi hari dan bisa makan di malam hari. Jadi kata Nabi, mintalah kaya sama Allah. Tapi dijawab sama sahabat, yang dimaksud kaya gimana ya Rasulullah? Bisa makan di pagi hari dan bisa makan di malam hari. Jadi itu standar kekayaan Rasulullah. Nah itu membuat kita kemudian bisa bersyukur dulu ya. Oke Pak Majukan tadi kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Coba dibuka Pak Majukan di surat Al-Ahzab Pak Majukan. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Sudah ketemu? Al-Ahzab 41-42. Kaitannya dengan ingat Allah tadi. Ketemu? Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Shadaqallahul adzim. Oke. Itu atau dibaca. Nah, jadi itu jelas Pak Masukan di situ. Fadkurullaha dzikron katsira. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Makanya zikir wirid itu kita dilatih sebanyak-banyaknya. Itu loh. Itu. Wes, monggo kalau ada mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dari tadi Gus menjelaskan bahwa Nabi Isa itu disalib dan diserupakan sebagai orang yang sama. Sementara di sisi lain itu kan setiap manusia pasti akan mati. Nah, pertanyaan saya, apakah Nabi Isa itu wafat atau masih belum wafat, Gus? Kalau seandainya belum wafat itu apa memang dijadikan a'lamu ma la ta'lamu dari Allah gitu. Terima kasih Gus. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum. Jadi Nabi Isa itu belum wafat sampai hari ini. Belum wafat. Jadi angkat itu ada dua pendapat. Nabi Isa itu diangkat bersama jasadnya, ada yang mengatakan diangkat bersama ruhnya. Tapi yang lebih kuat diangkat bersama jasadnya. Dengan Nabi Isa sampai hari ini belum wafat. Tetapi janji Allah di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan kemudian diwafatkan. Tetap semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua manusia akan merasakan mati.
Dan itu tidak penting buat kita untuk tahu kapan Nabi Isa mati ya. Jadi yang terpenting itu adalah tentang hikmah di balik itu ya. Di Nabi Isa tetap akan wafat. Semua manusia makhluk akan wafat. Ada lagi? Assalamualaikum Gus. Salam. Nggih, Gus terkait yang tadi Gus, terkait sholat kalau kita tuh ya nggak bisa fokus, ya ingat macam-macam lah kadang-kadang Gus. Kalau ini kadang-kadang berlogika Gus. Logikanya ngeten. Lawang sholat berjamaah aja pikirannya masih kemana-mana. Artinya kan apa ya begini nanti dapatnya tiketnya surga. Apa iya ngoten Gus? Kadang-kadang berpikirnya ngoten Gus. Pripun Gus ngoten niku? Jadi gini, surga itu bukan karena amal kita. Surga itu semata-mata karena ridho Allah. Itu. Nah, tetapi untuk mengikhtiari mendapatkan ridho Allah kita itu beramal. Gitu loh. Jadi makanya itu ada orang-orang yang sebenarnya punya banyak dosa sejak kecil sampai tua itu, sampai dewasa itu dosanya banyak, tapi di akhir-akhir hidupnya dia bertaubat. Ya, bertobat baru setahun 2 tahun mati tapi dalam keadaan taubat. Kan berarti amalnya dikit tuh. Tapi karena dia diampuni semua dosanya oleh Allah, karena ridho Allah, dia masuk surga. Nah, sehingga apa? Yang perlu kita jaga itu, Mas Yo, adalah keistiqomahan. Keistiqomahan. Istiqomah dalam ikhtiar ini. Jadi, tidak ada orang yang bisa kemudian khusyuk terus. Nah, ini coba Mas Yo dibaca ini. Di dalam surat, ini coba dibaca. Surat nopo Gus? Ya, jadi sampean itu kalau punya utang, coba dibaca. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 45 coba. Al-Baqarah 45 nggih. Ya. Baca itu ya. Nah, baca cepat. Sama bila awang jalan sama. Tunggu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menepi Tuhannya. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sadaqallahul azim. Nah, maka itu tadi. Karena itu kalau punya kebutuhan, minta tolong kepada Allah. Dengan cara sabar. Dengan cara apa? Sholat. Tapi sholat itu, kata Allah, berat. Karena nyembah yang goib. Makanya banyak ingat yang enggak goib. Berat. Illa alal khosyiin. Kecuali untuk orang-orang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu, yang bisa khusyuk? Nah, ayat tadi itu tembusannya itu. Yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya nanti. Nah, itulah kenapa Pak Guru Mokhtar ngajarin kita, ayo menanam keyakinan dunia akhirat. Jadi orang yang yakin bahwa nanti di akhirat mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya. Makanya itu ditanamkan dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu nanti ketika sholat itu yakin ketemu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Pak Guru mengajarkan, ayo mengenal Allah secara mereka dalam dasar itu biar kita yakin bertemu saat sholat, lalu juga menanamkan keyakinan dunia akhirat. Jadi nanti di akhir kita ketemu sama Allah. Orang-orang yang seperti itu yang bisa khusyuk. Semoga kita dimampukan Allah menjadi orang-orang yang khusyuk, orang yang selalu ingat Allah dimanapun, saat apapun, kapanpun, terutama tengah malam. Kuat-kuatkanlah berdoa tengah malam, tahajud ya. Dan menjadi orang-orang yang bersyukur, yang syakirin, mensyukuri apapun nikmat Allah. Yang kata Nabi tadi, orang yang sudah diberi makan pagi sama sore itu berarti sudah bersyukur selalu pada Allah.
Semoga Allah merahmati kita. Min Allahumma shalli wa sallim barik lana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaykum. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa hasbina min al-jinn wa rabbana natina wa lana salana. Amin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya. Rabbana man nafaqtuna ma syai'ina bana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana wa laki wa lana izzati wa nadiratina. Amin. Allahumma ta'ala baba sama baba rahmatika Allahumma salli dan barik. Amin. Wa naqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al